Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Ratu Nisa untuk channel aku Saskia Ratu Nisa dan episode tutorial and tips. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara berdandan setelah mandi, tidak peduli baik laki-laki atau perempuan. Jadi kan gini, setelah kita mandi, badan kita akan menjadi bersih dan suci dari hadas dan najis. Terlebih lagi ketika setelah mandi biasanya berwudu itu juga penting supaya bisa membuat lebih suci lagi. Nah, mungkin pada umumnya setelah kita mandi, kita biasanya kan seringkali berdandan. Dibiasakan dari sejak anak-anak sampai sekarang menjadi dewasa. Nah, tapi ada beberapa cara teknik-teknik untuk berdandan setelah mandi ini ada beberapa macam, yaitu pertama adalah ini. Pertama kita harus selalu menyisir rambut terlebih dahulu setelah melakukan karena tujuannya kan rambut kita kan sering kali berkeramas, jadi mau tidak mau kita harus menyisir rambutnya supaya cepat kusut dan juga tidak mudah rontok ya. Jadi kalau dari kita utamakan, tapi sebelumnya harus dikeringkan dulu rambutnya menggunakan hair dryer ataupun handuk supaya rambutnya tidak cepat kering, apalagi terutama yang mau pakai kerudung juga seperti itu ya. Kemudian yang kedua, cara kita melakukan biasa, kita harus membilas ketiak kita dengan menggunakan bedak khusus untuk ketiak yang ukurannya kecil. Kenapa? Kan kita mau menghemat kapasitas deodoran, karena deodoran itu biasanya dipakai untuk jalan-jalan ya, untuk jalan-jalan. Nah, kalau mau yang lebih hemat lagi, kita harus harus beli 2 deodoran sekaligus, yaitu deodoran untuk jalan-jalan, deodoran untuk habis-habis mandi. Tujuannya supaya badan kita tidak cepat bau, karena kan badan itu kan mengeluarkan keringat ketika beraktivitas ya. Tapi itu penting juga, berkeringat ini sebenarnya untuk kesehatan, untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh yang tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan lotion. Ini kan untuk kalau kita berdandan, kalau beraktivitas di rumah saja ya. Terus kemudian kalau kita lagi keadaan sakit, kita boleh menggunakan minyak kayu putih ya, dan minyak kayu di bagian perut. Kenapa? Kan udara kalau kita di perjalanan itu kan lama ya, perjalanan yang lama sekali itu mengakibatkan mabuk perjalanan. Jadi kita harus membasuh tubuh kita, mengusap semua badan kita dengan menggunakan minyak telur dan minyak kayu putih supaya tidak masuk angin ya. Apalagi kalau kita lagi mabuk perjalanan, kita kan mabuk perjalanan sih kan muntah-muntah sembarangan tuh, baik di jalan ataupun di mobil, kan rugi dong kalau kita muntah di mobil, kan mobil kita menjadi kotor dan sulit dibersihkan. Nah, jadi kalian harus biasakan kalau habis jalan kita harus menggunakan kantong plastik khusus untuk muntah, supaya muntahan dari dalam tubuh kita itu kan kalau lagi mabuk itu kan tidak ini ya. Nah, kemudian berdandan kita menggunakan minyak angin ya di bagian di sini, di pelipis, hidung dan leher, itu supaya tidak mabuk juga ya. Itu penting sekali supaya tidak mabuk perjalanan yang seperti tadi, kalau kita lagi kaget karena mobil dan juga sebagainya. Kemudian cara berdandan yang lain ketika lagi di hari Minggu ya. Di hari Minggu kita biasanya kan harus seringkali menggunting kuku. Jadi cara menggunting kuku setelah itu harus dilakukan sebelum mandi. Kenapa harus sebelum mandi? Kan sebelum mandi itu kan badannya bau. Nah, kalau kita menggunting kuku terus kita mandi, kuku kita itu kalau tetap bersih, jadi akan terhindar dari kuman-kuman penyakit yang yang dapat menyerang badan kita supaya tidak terkena penyakit. Kemudian untuk yang masih jalan-jalan ya, kemudian kita akan menggunakan kita berdandan menggunakan bedak. Jadi bedak itu selain untuk ketiak kan juga untuk badan, terus ada untuk bedak muka. Nah, ini bedak muka ini penting sekali tujuannya terus supaya muka kita tetap rata dan wajah kita tetap cantik ketika beraktivitas di luar rumah. Nah, kemudian yang kelima ya, cara berdandan setelah mandi adalah dengan membias tubuh dengan menggunakan baby cologne. Jadi baby cologne itu sebenarnya juga merupakan pengharum badan setelah mandi supaya kita cepat bau. Ditambah dengan kalau menggunakan baby oil hanya untuk jalan, untuk pijat dulu. Pokoknya kalau sebelum jalan-jalan kemanapun tuh sebelum mandi harus menggunakan baby oil dulu supaya badan kita tidak cepat pegel ya. Kemudian
Kemudian ada moisturizing powder, itu berdasarkan setelah menggunakan baby keleng ya, lotion, supaya tidak cepat supaya kulit kita tetap lembab dan harum seperti jalan-jalan. Kemudian baby cream soft and smooth yang untuk muka dan badan itu juga penting guys untuk jalan-jalan supaya muka kita tetap cantik. Mungkin sebagai pengganti dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Caranya meratakan di sini di dahi, pipi, hidung dan dagu. Bahkan yang paling penting sekali adalah kelopak mata supaya mata kita tidak cepat hitam ya. Dan membantu penglihatan kita lebih gampang. Kemudian kalau bedak sunset cream yang untuk badan itu biasanya untuk kulit tetap lembab ya. Kemudian yang keenam, kalau eye drops, kalau misalkan lagi udah ada debu atau kita keadaannya lagi nggak enak, teteskan obat mata tersebut dengan perlahan. Jangan sampai cepat berkali paksaan supaya mata kita tuh udah cepat bengkak. Nah, kemudian kalau cara menggunakan lip defense atau lip balm, kalian jangan membiasakan menjilat lip balm dengan menggunakan lidah karena menyebabkan mulut kita jadi kotor. Jadi harus dan sebagainya. Kemudian Vortex Pro Hand Cleaner dan hand sanitizer dipakainya dengan menggunakan harus di tangan terlebih dahulu sebelum aktivitas supaya terhindar virus corona. Kemudian cara berdandan dengan menggunakan yang silet cukur. Nah, kalau bulu-bulu kita harus cukur setiap hari, cukup sebanyak mungkin dengan plus gunting berujung tajam kecil. Kenapa kalau besar? Karena besar kan bisa memotong bagian itu kan berbahaya ya. Memotong bagian yang berbahaya. Jadi mendingan yang kecil saja. Dan yang terakhir, cara berdandan paling terakhir sekali adalah dengan menggunakan parfum. Kenapa parfum? Karena kan parfum itu kan ada beberapa hal haram. Kalau yang benar-benar haram tuh misalnya color, terus ada pokoknya merek Prancis tuh mulai sebagian tuh haram. Lebih sebaiknya menggunakan bahan yang natural parfumnya supaya badan tetap harum dan juga tetap bersih dan tetap harum ya. Kemudian yang terakhir spesial untuk laki-laki, kalian gunakan krim rambut supaya rambut kita tetap maco dan apalagi ketika berhadapan dengan orang banyak kita merasa lebih keren. Oke ya, untuk video kali ini jadi tujuan untuk berdandan setelah mandi ini selain untuk sehat tuh bisa membuat kita suci, terus kita dan membuat ibadah beragama masing-masing menjadi lebih nyaman. Terutama saya itu biasanya kalau berdandan tukar makeup tuh harus sederhananya saja ya, nggak usah berlebihan supaya ibadah kita tetap aman, kita ada dan pahalanya berlipat ganda. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa biasa untuk follow sosial media aku, komen dan juga subscribe channel di sini untuk memberitahu bagaimana cara berdandan setelah mandi menurut kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.